Salam, salam sade, salam weekend. Ketemu lagi, waktu berlalu dengan cepat. Hari ini udah hari Sabtu ya, udah weekend lagi. Market ya begitu gitu. Ini market udah nggak jelas arahnya ya. Entah mana patokan yang kita bisa ini kan. Chart juga nggak ini sekali, ya kan. Ini dia tutup di bawah 288 itu tadi tutup di 285 atau 6 saya lupa. Itu source-nya dia drop ke bawah lagi, masih ada yang nahan-nahan main di 2800 mau disorong lagi ke 29 gitu ya. Source-nya dia drop lagi ke bawah gitu. Juga lihat semalam dia turun drop merah gitu, padahal eh, kemarin Nasdaq, S&P 500 hijau semua gitu ya. Dolar malah melemah gitu, tertekan gitu ya. Soalnya Bitcoin naik tapi justru terkoreksi 2% something gitu ya. Nah itulah market sekarang nggak ada patokan, itu yang makanya saya bilang hati-hati, market sangat anomali. Justru Bitcoin dominance menguat, altcoin tertekan gitu. Maaf video kemarin saya ingatkan hati-hati jangan serok dulu itu, karena kalau dia makin naik BTC dominance-nya itu altcoin makin tertekan. Jadi ya begitu. Jadi banyak yang udah takut. Nah inilah banyak yang masuk market kripto, mereka cuma denger tapi nggak pelajari, nggak tahu mungkin arti dari volatile, fluktuatif, mereka nggak ngerti gitu. Nah begitu udah minusnya udah takut semua. Udah diingatkan, Anda masuk dunia kripto itu sangat volatile atau fluktuatif. Yang namanya fluktuatif gitu. Anda mau cuan dapat ratusan persen juga, kalau dropnya bisa juga hampir ratusan persen gitu. Itu resikonya, malah dibilang high risk high return, ya kan? Tapi udah banyak ini. Tapi kalau Anda pegang koin-koin spesial kondisi saat ini, kalau Anda pegang BTC gitu ya, ETH, BNB gitu ya, tetap nggak usah ini, dia drop nanti dia naik lagi kita selama season nanti jalan lagi gitu kan. Jadi makanya saran saya kalau udah sangkut tutup aplikasi. Kalau Anda yang belum siap mental, tunggu aja. Jangan dilihat-lihat, jangan diplototin. Anda nggak perlu lihat YouTube saya juga gitu. Kalau Anda udah ini istirahat gitu, ya cari kegiatan kerja gitu, ya kan. Justru kondisi gini sebenarnya ke orang ngerti dalam investasi, justru inilah momen-momen ditunggu, ya kan. Untuk apa? Untuk beli. Inilah momen-momen saat beli gitu. Nunggu dia di bawah, udah beli, nah kita invest, tunggu gitu. Tunggu apa? Tunggu dia aburan lagi. Nah, berapa tahun namanya invest gitu kan. Nah, yang banyak ini kan yang kena mental trader-trader udah banyak loss, terus saling menyalahkan ya kan. Banyak YouTuber juga yang diserang ya kan, yang YouTuber udah tutup akun, udah nggak kuat mental juga, YouTubernya mungkin sangkut juga diserang lagi ya kan. Jadi beragam lah. Tapi intinya yang mau saya sampaikan, untung di sini Cuan Army terutama yang udah ikut saya dari lama udah mulai paham, udah kita ingatkan uh, benefitnya dan resikonya ya kan. Tapi yang jelas kalau kita pegang koin-koin nggak usah takut. Jangan dengar banyak FUD. Oh, selalu begitu ya. Supaya saya ingatkan, tiap kali bear market selalu ada yang lempar FUD. BTC udah ini nol, BTC hancur, ini itu udah jadi abu ini itu. Nggak taunya nanti buran lagi ya kan. Jadi ya Anda cukup staking, ya kan, udah sangkut di staking, tunggu aja waktu bulan. Kapan? Kalau Anda tanya kok kapan bulan, yang ada tahu, kita bukan ini, kita analisa. Kadang itu semua kan market tinggal demand. Kalau dia secara tradisional, bulannya secara tradisional menurut siklusnya ya 4 tahun sekali, ya kan. Setelah 2021, nextnya 2025, dan setelah halving biasanya, setelah halving 1 tahun setelah halving gitu, biasanya halving kayak kemarin 2020 BTC habis halving tahun 2020, 2021-nya buran ya kan. Nah nanti halvingnya di 2024 bulan 4 atau bulan 5 saya lupa. Yang nextnya burannya di 2025 gitu. Nah buat mereka yang sudah planning gitu, yang udah buat long
hitungan future gitu, misalnya kayak apa Cardano gitu ya. Cardano itu kamu lihat itu orang banyak koin yang nggak just mereka punya roadmap itu nggak ini. Kalau Cardano kamu lihat dari berapa tahun lalu roadmapnya udah si Charles udah until 2025 dia udah harus kelar semua gitu. Roadmapnya jelas ya kan. Dia baru nyindir lagi kemarin dia bilang karena dilihat banyak yang masalah Terra Luna gitu kan. Terus Solana juga ada, maka ada ketawa juga dia bilang proyek yang diburu-buru selalu bermasalah ya kan. Akhirnya investor korban gitu ya, holder korban. Saya lebih milih hati-hati, slow tapi pasti gitu. Itu yang dia ini kan ya, memang dia kerjanya begitu dia ya. Makanya untuk ada yang nanya Cardano gimana nanti ini fasil hard fork, ya kita nggak tahu, kita lihat aja market. Soal kondisi sekarang ya orang nggak mau masuk market, justru paus sekarang buang barang gitu. Jadi kalau Anda tanya hard fork Cardano, saya nggak yakin gitu ya kan. Memang dia kalau nggak salah Juni tanggal 2 dia udah mulai testnet itu ya, hard forknya tanggal 2 bulan Juni testnet. Dia punya ini nanti full mainnetnya di 29 Jun 2. Kita lihatlah gimana pergerakan market nanti. Untuk saat ini mereka semua pelaku pasar justru buang barang sekarang ya, volume sangat kecil ya. Apalagi ini udah akhir bulan. Hari ini hari Sabtu tanggal 28, terus besok Minggu penutupan terakhir. Gimana candlenya ya, habis weekly candle ya kan, terakhir weekly candle di bulan Mei kita lihat itu udah beruntun tuh 8 tiang merah ya kan. Terus apa next, masih merah ya kan. Nah itu kalau saya pikir sih masih merah kalau nggak dimainkan bandar ya. Karena kenapa, ini market pasti slow, ini volume sebenarnya nggak ada orang. Juga holiday di Amerika, sekarang masuk long weekend. Oh ya, buat beberapa subscriber saya, viewer saya yang di Amerika, Happy Memorial Day ya. Nah, saya tahu ini hari ini kalian masuk long weekend. Di sana tanggal merah, hari Memorial Day ya. Jadi makanya di Amerika juga hari ini saya market pasti slow gitu. Jadi ada naik turun itu ya cuma setelan-setelan bandar aja lah, mancing-mancing atau apa, pergerakan yang nggak ini, volume kecil sebenarnya. Mereka udah pada liburan juga sih, long weekend gini ya kan. Jadi kita lihatlah ya. Saya juga sebab buat video cuma karena banyak cuan army yang masih agak tergoyang ini ya, saya apa yang bisa saya bantu untuk menguatkan, berikan masukan positif supaya kalian stay positif ya kan. Intinya sabar Anda, karena di dunia saham, stock market, emas apa itu tipe manusia kan ada 3. Anda sebagai trader ya, atau sebagai investor, atau sebagai spekulator. Nah, yang banyak bahaya itu sekarang yang udah jadi korban banyak spekulator. Mereka berspekulasi dengan market, dengan leverage, udah banyak hancur ya kan. Trader banyak yang cedera juga ya kan. Investor juga cedera, cuma investor nggak takut mereka karena udah dilatih dengan kesabaran, jurus sadis ya kan, sabar tunggu market ini lagi. Ini sedikit kita agak takut ini kondisi tahun kemarin kita udah ingat, ada beberapa pakar luar juga bahas sebenarnya market kali ini agak bahaya, takut kejadian kayak bubble.com dulu ya. Ini bisa aja kripto ini bubble kripto gitu ya. Jadi banyak yang tegur, kita nggak tahu, hati-hati. Maka saya ingatkan hati-hati, jangan sembarang masuk. Tapi kalau Anda hold yang koin-koin masih kuat, nggak usah takut ya. Itu karena bukan hanya sebagai kripto, karena mereka juga sebagai teknologi udah terpakai gitu, yang sudah diadaptasi dipakai orang gitu ya kan. Jadi tergantung apa yang kita hold gitu ya. Jadi begitu aja hari Sabtu ini, sekedar saya kasih masukan aja apa yang saya ini, karena lihat ada yang takut kok koin gini gua gimana. Udah ini kondisi Anda tanya apapun, kalau BTC dominance makin tinggi, altcoin makin terpressure, pasti terkuras, dia tergencet, terdiskon terus gitu ya. Ya kalau ada dana DCA gitu, maka pentingnya DCA jangan all in ya begitu ya kan.
Tapi kalau udah nggak ada dana, kalau memang udah ini udah tutup kamu staking, ya kan? Udah tunggu aja. Tapi stakingnya yang fleksibel gitu, jangan yang di lock gitu. Misal suatu saat dia udah running lagi atau ada koin itu di pump, Anda lock pula nggak bisa tarik, ya kan? Mending fleksibel. Di mana ada fleksibel? Ada yang masih nggak ngerti staking? Di Binance ada Binance yang fleksibel, bunganya nggak kecil, nggak apa-apa. Juga bunga lagi dipotong sekarang. Saya dengar ini BlockFi udah nurunin buat yang ini APY-nya diturunkan setengah gitu. Ada yang bisa 10%, jadinya 5%. Tergantung koin juga. Tiap-tiap koin kan persentasinya beda-beda gitu. Ya, tapi yang penting selama Anda ini staking berarti masih ada passive income gitu, ya kan? Jadi begitu aja ya video hari ini supaya stay positif sambil nunggu ini kayaknya seharusnya ke bawah lagi, cuma tetap market anomali, kita yang harus hati-hati jangan sampai masuk perangkap mereka gitu ya. Oke, have a nice weekend buat semuanya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.